Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Mas Ayung yang sebagai moderator pada hari ini telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Terima kasih pada Bu Sofi yang menghubungi kembali untuk bisa sharing dan berbincang-bincang pada hari ini dalam acara pengkajian Sabtu sore di bulan Ramadan untuk teman-teman di Puslamdik. Terima kasih kepada semuanya yang berkenan hadir pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dan sampai hari ini kita dapat menjalankan semua ibadah dan tugas-tugas yang ada pada kita. Semoga Allah selalu memudahkan, memberikan kesehatan dan memudahkan semua dalam menjalankan semua urusan kita dan tugas-tugas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya izin share, saya siapkan ya untuk kajian kita pada hari ini. Saya merasa penting untuk mengkaji tentang hati ya, tentang kolab atau biasa kalbu juga. Dan sengaja saya ambilkan dari buku Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Seorang tokoh, filosof, dan ulama kita dengan karya momental dia yaitu Ihya Ulumuddin. Saya ambilkan hanya bagian tentang Asrar Ajaibul Qalb ya, rahasia dan keajaiban hati. Dan ini saya merasakan penting karena melihat situasi hari ini berbagai kejadian yang kita dengar dalam berbagai berita ya akhir-akhir ini tentang ketidakjujuran, istiqomahan dan berbagai perilaku yang sebenarnya sangat jauh daripada ajaran agama kita, agama Islam. Baiklah, kita awali saja tentang apa yang kita maksud dengan hati atau al-qalb. Sebenarnya ada 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 sedikit ketidaksesuaian antara hati dengan al-qalb dalam pemahaman kita. Kita coba lihat apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Al-qalbu itu kemudian kadangkala kita menyebutnya sebagai kalbu, ya, tapi seringkali kemudian kita mengartikannya sebagai hati. Imam Al-Ghazali memiliki dua pengertian tentang kalbu atau al-qalb itu secara fisik dan non-fisik. Kalau secara fisik, ia artikan ia adalah segumpal daging berbentuk kerucut terletak di dada sebelah kiri. Daging itu khusus ya, yang di dalamnya terdapat rongga yang berisi darah hitam. Ia adalah sumber roh atau nyawa. Kalau artinya secara non-fisik, hati adalah al-latifah ar-rabbaniyah, sesuatu yang bersifat latifah, halus, rabbaniyah, juga ketuhanan, dan ruhaniyah, tidak berbentuk roh, tidak berbentuk fisik. Ya. Ia adalah hakikat daripada manusia itu sendiri. Coba kita cek lagi, hati itu seperti apa dan apa benar yang
semestinya kita mengatakannya hati ketika kita menyebut ini ya, kita menepuk dalam hati itu kan biasanya cinta, ini ya, menepuk hati kita dengan di sebelah kiri. Yang kita tepuk itu apa benar hati? Ya, menurut kedokteran dan secara anatomi sebenarnya tidak demikian ya. Hati itu ada di atas lambung kita. Nah, itu adalah yang ada liver itu ada yang di bawah perut atas. Nah, apa yang kita sebut sebagai kolab dalam pengertian fisik menurut para ulama dan itu sudah dibuktikan oleh para ahli anatomi, ya, ia adalah sesuatu yang mengkerucut bentuknya dan ia ada di dada sebelah kiri, sebelah sini, sebelah sini. Yang dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut heart, heart, heart. Ini adalah perasaan cinta, perasaan amarah dan sebagainya ya. Kalau kita lebih jauh, saya tidak mau ke sana ya. Karena ada satu buku yang saya tulis tentang epistemologi Islam, ada 300 halaman itu ya. Dalam pengertian epistemologi, ketika kita membicarakan tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan, sumber pertama adalah indrawi, indra, mulai dari mata, kemudian tangan, kemudian telinga, kemudian akal ya, adalah media atau sumber ilmu pengetahuan. Akal, satu tambah satu, dua. Indrawi ini yang melahirkan ilmu namanya empirik, kemudian akal melahirkan ilmu rasional, ya. Nah, sumber ilmu yang lain di dalam Islam adalah wahyu yang itu tidak diakui oleh dunia barat. Tapi ada ya kalau dalam bahasa orang barat karena tidak meyakini adanya sesuatu di luar diri manusia, maka ia mempersepsikan namanya al-hadas. Al-hadas, intuisi, intuisi. Nah, itu ada lain. Tapi kita meyakini bahwa ada namanya ilmu pengetahuan yang itu sumbernya adalah dari hati. Nah, ilmu pengetahuan ini tidak bisa uh, kita raba dengan tangan, tidak juga kita rasionalkan, tidak masuk dalam empirik, ilmu kita empirik ataupun rasional. Tapi kita merasakan itu. Coba kita katakan cinta. Ketika kita mencintai seseorang, hmm, atau ketika kita menunggu seseorang yang kita cintai pasnya di halte, ya halte. Kita itu baru menunggu berapa 2, 3, 4, 5 menit itu rasanya itu seperti sudah 2, 3 jam. Itu adalah perasaan. Itu letaknya tidak di akal dan juga tidak ada di dalam empirik kita. Ya. Ini secara luas saya bahas dalam kitab buku yang saya tulis yaitu tentang sekitar epistemologi Islam. Dalam kaitan hari ini tidak melihat hati sebagai sumber ilmu pengetahuan, tapi kita lihat bagaimana hati ini dalam maknanya sebagai spiritual, dalam artian yang al-latifah ar-rabbaniyah yang sifatnya spiritual tadi ya. Sehingga kalau kita lihat dalam sebuah hadis dinyatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa ya al-qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah ia adalah segumpal daging, dia itu adalah kalb. Hadis ini ketika menyebut kata al-qalbu atau kalbu, bisa kita maknai dua, baik ia bersifat fisik, yang ia adalah sebenarnya jantung ya, jantung. Di sebelah kiri kita itu jantung. Sementara hati tadi itu liver, itu ada di perut bagian atas dan atasnya perut kita, itu ya liver. Ya. Jadi jantung ini adalah kalau menurut hadis ini memang benar, ia adalah sumber daripada kehidupan kita. Akhirnya banyak sekali orang yang melakukan apa gangguan jantung itu kemudian harus operasi dan apa pasang ring dan sebagainya karena dia adalah sumber kehidupan. Kalau dalam arti latifah robbaniyah yang tidak
fisik atau non fisik, ya ia adalah kalbu yang sifatnya adalah manusia itu sendiri. Ini yang disebut juga fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ini adalah perkara yang ada di dalam diri kita. Kalbu, kalbu tadi ya, dalam pengertiannya sebagai apa yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik semuanya, kalau kita lihat Imam Al-Ghazali menyebutkan sifat yang kemudian menjadi jenis hati itu sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali terdapat empat sifat atau empat jenis yang menjadi jenis daripada hati. Hati kita disebut hati sabaiyah, itu buas. Kapan hati kita menjadi puas? Ketika ia dikuasai amarah. Nah, amarah yang ada al-ghadab dalam bahasa Arab, ya, ia melahirkan perilaku buas, memusuhi, menyerang, ya, itu amarah. Ya. Dan ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya seperti binatang buas yang merusak, menyerang, ya kan. Dalam diri manusia ada sifat tersebut di dalam hati mereka. Yang kedua adalah bahima. Sifat binatang sebagian ada yang buas tapi ada juga tidak. Tapi dari semua binatang ada kesamaan karakteristik dengan syahwatnya. Ia adalah tamak dan rakus, makan, ya. Makan sampai kenyang. Ya, hidup dia adalah untuk mencari makanan, tidak ada lain. Ya, hidup dia adalah mencari makanan untuk jadi survive, ya, betul-betul mengejar makanan, dan maka di situ kemudian syahwat, ya, binatang dengan syahwatnya tadi, ya, ia terus mengembangkan sifat tamak, tidak cukup. Ya, demikian juga manusia dengan ketamakannya, tidak saya melihat kebutuhan tapi menginginkan berbagai macam, menumpuk semua yang tidak penting, dan dia rakus, ya, tidak mau diambil oleh orang lain. Tapi juga ada sifat syaitonia, kesetanan. Kapan hati kita menjadi kesetanan? Ketika dikuasai oleh al-ghadab, amarah, dan juga dikuasai oleh syahwat kita, kemauan keras, kehendak yang tidak dibendungkan. Maka jadilah kita menjadi orang yang jahat, suka menipu, membuat tipu muslihat dan sebagainya itu. Itu ketika kita menjadi betul-betul uh, syaitonia. Tapi ada, ya, sisi lain yang disebut dengan Rabbani, ya, ketuhanan, ya. Ia beribadah, berdekat, mendekatkan diri pada Allah, mencari cinta darinya, mencari hikmah ilmu pengetahuan, dan mengembangkan segala kebaikan. Bapak Ibu sekalian, ini hati, ya, jenis daripada hati manusia. Kita temukan dalam kehidupan kita, manusia-manusia dengan jenis hati yang sedemikian rupa. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, hati itu menurut Imam Ghazali, ya, memiliki junudul qalb. Hati itu memiliki tentara. Ya, kita artikan saja hati, ya, karena ini sudah menjadi kata baku, ya. Sampai yang seharusnya jantung pun kemudian kalbu kita terjemahkan hati. Kita kita menepuk hati di atas, padahal hati itu ada di sini. Tapi kita sudah kita sepakati di dalam bahasa Indonesia, ya, yang kita pahami selama ini, ya, kalbu itu kemudian kita maknai sebagai hati, ya. Kalbu yang kemudian kita maknai sebagai hati itu memiliki dua jenis tentara senjata, ya. Senjatanya apa yang dapat dilihat dan apa yang tidak dapat dilihat. Tentara yang dapat dilihat itu adalah semua yang ada di dalam anggota badan kita, tangan, mata, ya, telinga, kaki untuk jalan, ya.
Eh, Kemudian yang tidak kelihatan adalah tadi syahwat dan ghadab, itu adalah senjata atau tentara kalb kita yang tidak kita ketahui, tidak kita lihat, seperti halnya tangan. Nah, antara kalbu atau hati kita dengan tentara tadi itu sifatnya adalah sifat ketaatan, ya. Tangan dengan syahwat dan amarah itu taatnya betul-betul taat kepada hati, apa mau hati kita, ya. Ketika hati memerintahkan untuk berbuat sesuatu, langsung tangan atau syahwat kita, ya, ya. Ketaatannya itu seperti taatnya malaikat terhadap perintah Tuhan, perintah Tuhan. Coba kita lihat kelanjutannya, ya. Nah, di dalam batin kita itu, yang disebut dengan tentara atau senjata hati itu yang tidak kelihatan itu berbentuk irodah, keinginan, ingin sesuatu atau kehendak. Juga berbentuk kemampuan atau al-qudrah untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Qudrah itu masih berbentuk, sifatnya adalah sifat non fisik. Kemudian ada, ya, pengetahuan yang diinginkan, sesuatu yang ia inginkan. Ia kemudian kita nilai adakah ia bermanfaat atau sebaliknya. Nah, masing-masing tentara ini, hati tadi, kemauan dan sebagainya memiliki memiliki tentara lahir, ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, ya, iradah sesuatu, ingin mencapai eh, keinginan tertentu, katakan yang mudah, ingin pergi ke kantin, ya kan, maka hati kita menyuruh itu, ya. Kita ingin untuk makan, maka kita eh, menyuruh kaki kita untuk jalan menuju ke kantin di sebelah gedung C, ya. Kemudian, ya, ilmunya adalah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk makan, memilih makanan yang lebih sesuai, ya. Ya. Nah, ketika ada sesuatu yang menghalangi keinginan kita, ya, maka kita marah. Ya. Ya. Di jalan ada yang menghalangi kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan untuk makan tadi, ya kan? Ya, kita timbul marah. Kalau keinginan yang sifatnya mencari makan di kantin tidak sampai marah kita, ya, ada kawannya. Tapi ketika seseorang ingin jabatan, menginginkan jabatan tertentu, berusaha dengan berbagai macam tangan kanan pergi, tangan dan kaki pergi ke sana kemari, mendapatkan bantuan seseorang yang bisa memudahkan kita untuk memperoleh jabatan tersebut, ya. Kemudian ketika ada orang yang menghalangi, kita marah, amarah, ghadab itulah timbul pada diri kita. Kita akan berusaha melakukan juga, ya, berbagai hal untuk mencegah, melawan semua yang merintangi keinginan kita. Ini mekanismenya di dalam tubuh kita seperti itu. Hanya saja Imam Ghazali mengatakan, ya, ya, syahwat dan amarah itu memang membantu untuk kita mencapai sesuatu, ya. Namun seringkali kemudian membawa kepada penyelewengan. Karena apa ya menyeleweng? Karena kerasukan setan, ya. Nah, makanya syahwat dan amarah ini sebenarnya tidak boleh kita matikan, tapi harus kita jinakkan. Karena ya seperti kuda. Kalau kita hidup tanpa ada emosi, ya, nah, maka kita akan selalu eh, di selalu dijajah, ya. Ketika kita tidak punya keinginan, maka kita akan menjadi orang yang tidak punya cita-cita, ya. Keinginan atau syahwat yang baik adalah keinginan yang positif. Seperti kuda, ketika kuda demikian apa meronta-ronta dan liar, ya, kita bisa mengajarinya dan menjinakkannya. Demikian juga syahwat dan amarah, ya, sehingga kita arahkan dan kendalikan
Apa yang mengendalikan? Kata Imam Al-Ghazali, al-qalbu memiliki satu tentara lagi. Ya. Tentara itu berupa apa? Al-hikmah, ilmu, pengetahuan. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan, tafakur tentang Allah. Ya. Maka di dalam agama kita, kita sebagai orang-orang yang bekerja di ranah pendidikan, itu adalah misi untuk mencipta manusia-manusia memiliki ilmu. Ya, untuk menjadikan manusia-manusia di negeri kita manusia yang punya ilmu pengetahuan dan hikmah, memahami mana yang baik, mana yang tidak. Ya, dengan cahaya penerangan dari Allah dan ilmu pengetahuan itulah ya manusia ya, akan eh, mengarah kepada kebajikan. Hati kita akan menjadi baik, dipenuhi dengan hikmah. Dan hikmah itu akan menjadi pelana, pengendali. Ketika kuda berjalan, ya demikian keras, dan mobil yang kita kendalikan demikian kencang. Ketika ada lubang di depannya, pelana kemudian berusaha untuk memberitahukan kita harus ke kiri atau ke kanan. Ketika kita berjalan, di depan kita demikian, fahadainahun najdain. Ada jalan yang ke kanan yang baik, tapi demikian lebar, setan membuka dan terus mengganggu kita agar kita ke arah kiri, ya, menyeberang, ya, menerjang hal-hal yang tidak baik. Maka al-hikmah, ya, ilmu pengetahuan terus mengendalikan itu untuk tidak terjerumus kepada yang tidak baik. Demikian menurut Imam Al-Ghazali, di dalam hati kita, kalbu kita, ya, eh, ada senjata namanya ilmu pengetahuan dan hikmah. Yang dengan ilmu pengetahuan dan hikmah inilah ya yang akan memberikan jalan yang baik, memilihkan kita jalan yang baik, ya. Bapak Ibu sekalian, setan itu sejak dari awal ketika iblis diperintahkan untuk tunduk, ya, dan iblis karena minal jinni, iblis itu dari bangsa jin. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan demikian. Maka ketika Allah memerintahkan jin yang di dalamnya juga ada iblis untuk sujud kepada Adam, illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis ya sombong dan tidak mau memberikan ketundukan atau sujud kepada Adam, penghormatan kepada Adam. Khalaqtani minarin khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari hanya sekedar apa? Tanah. Sementara engkau ciptakan dari dari apa? Dari api. Saya lebih mulia daripada Adam. Kenapa harus memberikan hormat kepada Adam? Tidak, tidak mau. Sejak itulah kemudian ya, iblis ya membuat permintaan kepada Allah untuk dilanggengkan hidupnya dengan anak turunnya, ya, di atas muka bumi dengan tugas mengganggu manusia, ya, yang disebut dengan setan. Setan itu adalah para pendurhaka, ya, pendurhaka, anak turun iblis yang menolak untuk memberikan hormat kepada Adam. Maka setan-setan ini terus ada bersama kita, bergentang-ayangan, ya, dan ia adalah musuh kita, ya, yang terus berusaha untuk dapat menguasai dan memiliki hati kita, dan berusaha untuk masuk ke dalam hati kita, kalbu kita. Nah, hati kita itu menurut Imam Al-Ghazali bagaikan benteng, ya, benteng yang terus mendapatkan serangan dari setan. Maka
untuk menjaga hati dari serangan setan itu sifatnya wajib. Dan kita harus menjaga pintu-pintu utamanya. Menurut Imam Al-Ghazali, pintu-pintu utama di mana setan kemudian dapat masuk dan kemudian ingin menguasai dan memiliki mana hati manusia. Pertama adalah tadi al-ghadab wa syahwa, amarah dan syahwat. Syahwat adalah keinginan kuat, ya, keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu. Ketika syahwat sudah negatif, demikian juga amarah itu menjadi negatif ketika ia dimasuki setan. Setan terus mengipas-ngipasi amarah kita dan syahwat. Kita marah tanpa dapat mengendalikan. Kita lempar itu barang-barang yang ada di rumah kita. Baru setelah amarah reda, setan sudah ketawa. Kita dapati TV, ya, kita lempari batu atau sepatu sehingga pecah. Barang-barang perabot yang sebelumnya kita beli, yang kita sukai, ternyata ada di lantai pecah. Demikian cepat manusia ketika marah. Syahwat dan marah. Saat itu kita tidak sadar, ya. Kita dikendalikan seperti halnya anak kecil mengendalikan apa bola, bermain bola. Kata Imam Ghazali itu, setan mempermainkan hati kita ketika melewati pintu ghadab dan syahwa ini seperti halnya anak kecil bermain dengan bola. Ya. Setan mempermainkan kita, menggiring hati kita, ya, terus mengipas-ngipasi. Yang kedua adalah al-hasad wal hirs, iri hati, ya, iri hati. Ini adalah pintu, ya, yang mudah dimasuki, yang dari sini, ya, setan kemudian mengendalikan kita dan menguasai kita. Kita punya sifat kemudian iri hati dengan saudara kita yang memiliki sesuatu yang kita tidak miliki. Tetangga kita baru saja membeli mobil baru, ya. Kita mulai muntap, kemudian iri. Kenapa saya tidak bisa? Padahal tidak diperlukan. Keinginan-keinginan, ya, dengan keserakahan ini sangat berbahaya. Hati kita ada pintu seperti itu, yang pintu itu dengan mudah setan bisa memasukinya. Yang ketiga ada asyaba'u minat ta'am in kana halalan sofian, kenyang makanan, ya, walau ia adalah halal dan baik, ya. Setan itu terus mengajak kita, ya, makan yang banyak. Setelah makan kemudian apa? Eh, Kemudian kekenyangan. Karena kekenyangan kemudian ngantuk, dikipas-kipas lagi oleh setan supaya kita tidak apa? Tidak pergi sholat, tidak berjamaah, kelewat sholat jamaahnya, ya kan? Setan ngipasi lagi, ya kan? Terus saja terus. Akhirnya waktunya habis. Bergembira ria setan. Karena kita tergoda. Nah, setan suka agar kita makan banyak meskipun itu halal, ya kan. Tapi ketika kita kekenyangan itu, menurut Imam Al-Ghazali, itu menjadi tempat yang eh, nyaman bagi setan untuk kemudian mengipas-ngipasi kita. Ada lagi hubut tazayyun minal asas wasiyab wadar, suka menghias perabot rumah, pakaian, dan rumah, ya. Menghias perabot rumah atau rumah-rumah, ya, rumah. Nah, pakaiannya, ya, kita lihat, ya, ya, tidak hanya kebutuhan, ya, kebutuhan, tapi demikian sudah berlebih-lebihan. Itu adalah setan, ya, setan, ya. Kita bekerja keras, ya kan, sampai capek, ternyata hanya untuk memenuhi kehendak setan, mencari, membeli pakaian-pakaian yang sebenarnya kita tidak perlukan, ya.
rumah direnovasi terus-terusan padahal sudah selesai, sudah cukup, ya, direnovasi lagi padahal kita tidak perlukan. Mobil, ya kan, dengan apa, memiliki mobil yang sebenarnya tidak kita perlukan. Ya, kita ada di dalam agama Islam itu dalam prinsip eh, sesuatu yang kita tidak bisa hidup melainkan dengannya. Tapi ada tahsinat complementary, ya. Tahsinat itu memperindah. Allahu jamilun yuhibbul jamal, ya. Ini tipis antara kita merenovasi, memperbaiki rumah, memiliki barang yang serba indah, ya, dengan antara sesuai dengan kebutuhan, ya, dengan melebihi daripada kebutuhan, ya. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, ya. Tapi indah tidak berarti kemudian, ya, boros, ya, dengan eh, memiliki kepemilikan yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita, ya. Antara memenuhi kebutuhan keindahan tadi yang tetap dalam level kebutuhan dengan hal-hal yang sebenarnya, ya, tidak kita butuhkan. Nah, itu berbeda. Tapi ini kadangkala kita sulit untuk membedakan. Yang nomor 5 adalah at-tama' finnas, tamak, ya, merasa serba kurang, serba kurang, ya, tamak, 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 rakus, ya, tamak. Ketamakan inilah yang menjadikan orang-orang kita, ya, bayangkan, ya, orang-orang yang korupsi itu tidak seperti hanya kita ini yang hadir, kayaknya gajinya sama aja dengan saya, kita, ya, saya sama, ya, yang hadir ini kan. Tidak ada pejabat tinggi. Sampai pejabat tinggi pun sebenarnya, ya kan, kalau kita PNS, ya, kita punya standar. Ada uang tambahan, alhamdulillah, ketika keluar kota, kerja lembur dan sebagainya. Coba bayangkan orang-orang yang kerja di Pertamina, ya, yang kemarin itu, mereka sudah memiliki gaji sangat tinggi, berlebih-lebih. Tapi demikian mereka tetap saja, menipu. Pertama, yang kita harus membeli dengan harga Pertamax, yang sebenarnya yang dikasih ke kita adalah eh, tidak seharga itu, lebih murah. Nah, itu saya kemarin dulu, ya kan, punya banyak itu. Saya kasih ke Mas Yuli, ya. Mbak ini ke Mas Tony juga, ya kan. Itu apa, kwitansi pertama banyak sekali selama 4 tahun, ya kan, saya membantu di Puslapdik, ya kan, di BU, ya kan, 4 tahun setelah saya pulang dari atas, ya kan, tahun 2020 sampai 2025, ya, 2024. Itu banyak sekali kwitansi pertama saya itu. Kalau nanti ada apa, kompensasi silakan aja di apa, minta apa, minta kompensasi. Ya, ya Allah, ya Rob. Insya Allah manusia, ya. Baru saja juga kita dengar cerita tentang SPBU di daerah Sentul, ya. Dia setting alat tertentu sehingga yang keluar ke, yang masuk ke mobil kita tidak seperti apa yang tertera di dalam apa, berapa berapa liter kita belinya, ya. Demikian manusia. Kalau sudah dikuasai oleh nafsu syahwat dengan asyaba, ditambah dengan ketamakan, ya, tidak ada ini, tidak ada habis-habisnya, tidak ada habisnya, ya, kawan-kawan. Insya Allah, ya, kita jaga ini, ya, jaga, ya. Kemudian nomor 6 ada al-ajala tuh, tergesa-gesa juga pintu masuknya setan, ya. Tergesa-gesa melakukan sesuatu tanpa berpikir, ya, tanpa berpikir. Akhirnya yang kita dapati adalah penyesalan, ya, termasuk di dalam SMS, ya, mempermainkan jari jemari kita, ya, harus dilihat apa yang kita tulis sebelum kita send, ya. Nah, kalau tergesa-gesa
Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa adalah dari setan. Ayo, ayo, ayo gitu ya. Oh, orang SMS kita marah sebentar ya, belum kita reda langsung kita jawab dengan marah ya kan. Nah, padahal sebenarnya kita bisa menunggu sebentar, kita lihat sesuai atau tidak, kenapa harus saya menjawab ini ya. Kemudian ketika tersend, terkirim, baru kita menyesal ya kan. Kemudian kita menghapusnya. Untung kalau masih ada waktu untuk menghapus. Kalau sudah tidak, menjadikan marah juga kawan di seberang sana ya. Ini adalah semuanya ya. Setan mengganggu kita seperti itu. Ada lagi nomor 7, ad-darahim, ad-danani, rasa iri asnafil anwal, rupiah, dolar, dan kekayaan. Itu semuanya ya. Ya. Apa yang diganggu oleh setan terhadap kekayaan kita? Mereka mengganggu untuk enggan memberikan bantuan zakat dan apa? Atau zakat ataupun sedekah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa maaf suara saya masih bisa didengar ya. Halo? Aman Pak, bisa kedengaran. Ya, alhamdulillah ya Bagus, karena saya tethering ini di rumah terdengar. tidak punya wifi di kampung. Terdengar Pak. Iya, iya, di kampung halaman di sana, di rumah istri di Gresik ya, ketepatan ibu istri sedang sakit dan saya harus pulang duluan ya. Seperti yang sebelumnya saya katakan, kita dalam Islam itu dikehendaki dan kita bercita-cita fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Bisa hidup di dunia dengan baik, di akhirat juga baik ya. Bahkan kemudian kita harus memikirkan untuk akhirat kita seakan kita akan mati besok. Sehingga kita betul-betul berjuang, mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kebajikan, zakat dan sebagainya. Ya, tapi ketika kita memikirkan hidup dan tanggung jawab kita untuk keluarga di dunia ini, kita harus berprinsip bahwa kita masih akan hidup lama, tapi tetap dengan komitmen untuk kebajikan. Setan mengganggu kita ketika kita kaya, ketika kita memiliki kekayaan yang halal, mengganggu untuk kemudian kita tidak mensedekahkannya atau mengeluarkannya untuk zakat. Bapak Ibu sekalian, zakat itu mudah, ya, dan jangan sampai ada kemudian alasan untuk tidak berzakat. Ya, kita sudah ada dan sudah diresmikan lama oleh Basnas ataupun sudah disampaikan kepada khalayak ramai tentang hukum oleh MUI ya. Zakat namanya zakat profesi ya, profesi. Ini kalau bisa saudara semuanya pastikan bahwa saudara semuanya zakat profesi. Apa maksudnya zakat profesi? Dari apa uang yang kita terima ya setiap bulan ya kita keluarkan 2,5. Kalau saya di UIN sudah langsung di di apa di ini secara sistem dikurangi untuk kerjasama antara UIN dengan Basnas pusat sehingga dikurangi 2,5% kemudian disampaikan kepada Basnas sana. Bapak Ibu sekalian ini penting ya karena banyak sekali orang yang tidak mau zakat karena dia mengingat sistem lama bahwa zakat itu hanya dikeluarkan 1 tahun sekali, ya kan? Kemudian itu pun kalau sudah sudah sampai nisab, sampai pada ukuran tertentu. Seringkali ketika setahun waktunya zakat dan di bulan Ramadan ini ya, seringkali uangnya sudah habis, akhirnya tidak jadi zakat. Maka itu salah. Kita setiap tahunnya punya namanya statement ya, statement dari Biro Keuangan kan, daerah. Statement income kita setiap tahun. Dan berdasarkan itu kemudian mereka sudah mengambil pajak kan, ya. Pajak di tanah air kita, kita masih berprinsip bahwa pajak bukan bukan zakat lain ya, zakat, bukan zakat. Nah, statement
uang yang kita dapati 1 tahun itu, ya, ditambah dengan uang-uang yang lain, ya. Tapi kalau uang di luar gaji pokok, gaji tiap bulan itu nanti saja untuk tambahan. Itu kita kumpulkan dalam 1 tahun itu, kemudian kita apa? Kita ambil 2,5%. Nah, dari 2,5% itu kemudian kita bagi 12. Sehingga tiap bulan ukurannya sudah pasti kita mengeluarkan dengan apa? Dengan nominal yang sudah kita hitung tadi, ya. Nah, kalau saya kan biasa ya, kemudian ikut. Nah, apalagi saya kan selain dari mana waktu itu ya, selama 4 tahun ya, selain dapat gaji dari UIN Jakarta ya kan, statement gaji, kan saya dapat dari ini kan, dari Puslapdik ya kan. Nah, itu saya hitung per amplop dan sebagainya. Dalam 1 tahun dapat berapa gitu ya. Nah, itu saya ambil, saya kalikan, eh, saya apa ini prosentasenya 2,5 ya ditambah dengan yang tadi, kemudian kita bagi selama 12 bulan. Prinsipnya adalah karena orang miskin itu tidak bisa menunggu kita 1 tahun baru kita kasih zakat kita, ya. Guru-guru yang di pedalaman, yang di kampung kita, yang berjuang mengajar Al-Quran, ya, ya harus kita kirimi dengan zakat itu tidak bisa setahun sekali, ya, ya harus tiap bulan. Berapa kita kasih ya tadi itu. Setelah 12 bulan, kalau memang harus profesi harus diambil oleh kantor, kantor akan mewajibkan. Bisa juga tidak perlu. Yang penting kita kalikan ya, selama kita dapat 1 tahun, kemudian kita bagi 12 bulan ya, setiap bulan kita kasih, kita kirim ke kampung, kita kasih kepada apa, tempat zakat yang sudah pasti ya, itu baru zakat 2,5% ya. Baru sodako-sodakonya harus banyak ya, banyak ya. Dulu waktu atas pendidikan saya pernah dapat gaji banyak, 1 bulan tuh $5.000 US ya. Nah, 5.000 dolar US ya. Ya. Saya tidak mikir, belum saya ambil untuk keperluan hidup, sudah saya ambil 2,5% dulu. Nah, 2,5% inilah kita kirim, kita kasih ke mahasiswa ya yang memerlukan di Kairo atau ke kampung kita. Nah, sehingga uang yang kita makan itu sudah bersih ya nilainya. Allah sangat menyayangi kita karena kita apa? Memanfaatkan makan ya, gaji dan sebagainya sudah kita bersihkan lebih dulu, kita zakati lebih dulu sehingga kalau mati di tengah jalan kita sudah bersih, tidak punya hutang ya. Nah, itu saya bisa lakukan sejak dulu seperti itu. Sampai hari ini ada gaji yang dipotong untuk ke Basnas 2,5%. Kemudian amplop-amplop yang dari mana? Dari Puslapdik, saya kumpulkan, saya hitung semuanya ya. Dalam 1 tahun dapat berapa ya. Kemudian kita ambil 2,5%, kemudian hasilnya kita bagi 6 bulan, 12 bulan, tiap bulannya kita kasih ya. Iya. Nah, kalau kita gaji banyak, kita orang kaya ya, maka diharapkan adalah kita boleh ini rupiah dolar ini tempat masuknya setan, kekayaan itu. Kapan dia masuk? Ya, ketika kita lengah, tidak mau zakat, sodako, ya kan? Zakat itu adalah wajib, hanya 2,5%, itu sedikit sekali. Ya, ya. Khud min amwalim sodaqatan tutahhiruhum ya. Kalau kita harus ambil ya. Kita wajib hukumnya zakat itu ya. Ya. Karena harta kekayaan ini adalah milik milik Allah, dari Allah, kita nggak punya apa-apa ya. Kita dulu telanjang ya kan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita memiliki segalanya, apa yang kita miliki dari Allah, masa mengeluarkan sebagian yang hanya 2,5% saja nggak mampu, nggak mau, itu kan setan ya kan. Nah, kemudian kita keluarkan yang lain-lainnya ya. Bahkan kita harus berempati dengan yang lain untuk kemudian kalau kita kaya, orang-orang Islam yang kaya dengan memiliki komitmen insya Allah tidak ada kemiskinan di sekitar kita. Eh? Eh? Dawil kurbanya orang-orang sekitar kita angkat ya, yang masih kekeluargaan dan sebagainya.
Kita lanjut saja. Bakhil, takut miskin. Ini sifat manusia ya. Bakhil, takut miskin ya. Kemudian ada juga ta'assub lil madzahib, ta'assub pada golongan, memandang remeh golongan yang lain. Saya golongan ini lebih baik, kemudian golongan lain jelek ya. Kemudian juga sibuk dengan perbedaan pendapat, ribet ya. Pendapat-pendapat tentang kunut atau tidak, ya, pakai basmalah atau tidak, itu sudah selesai masalah itu, ya. Ulama-ulama di Muhammadiyah sudah menentukan boleh yang ini, ulama-ulama yang ada di NU sudah menentukan ini. Ah, kita yang tidak NU Muhammadiyah atau NU Muhammadiyah bisa menjalankan semuanya, bisa menjalankan milik Muhammadiyah atau milik NU, ya, nggak perlu ragu, tidak perlu. Itu semuanya ada di dalam kategori fikih ahlus sunnah, ya, yang diakui oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, ya, semuanya boleh kita lakukan, tidak perlu kemudian kita sibuk mempertentangkan itu, ya. Kemudian terakhir ya adalah menyeret orang iya, sebelum terakhir menyeret orang awam untuk berdiskusi tentang Tuhan, ya, dengan ada beberapa orang ya yang mendiskusikan tentang Tuhan dan sebagainya, padahal tidak pada levelnya. Kemudian suudan, buruk sangka, ini jahat. Ini adalah perbuatan jahat, ya. Kemudian belum tahu yang sebenarnya sudah menyangka, buruk sangka, ya. Ini biasanya setan membawa kita kepada dukun-dukun. Kemudian kita berpurasangka kepada buruk kepada yang lain, yang sebenarnya dia tidak melakukan, jahat. Ini semuanya adalah pintu-pintu masuk setan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada, Ya. ya, saya singkat coba. Ini, nah, setan di bulan Ramadan ini katanya dibelenggu ya kan. Pendapat ulama macam-macam. Pertama, yang dibelenggu adalah sebagian saja yang al-marodah, yang maling pemusi manusia. Dibelenggu hanya di malam hari katanya. Yang kedua ya, ya, artinya kenapa di saat Ramadan masih juga banyak setan orang masuk di night club, kemudian ke hotel dan sebagainya berbuat maksiatnya. Ah, ini ya, ini maksudnya ya. Ya, ini artinya tidak mudah mengganggu setan orang Islam yang sedang puasa, orang yang betul-betul puasa. Kita mengekang ya. Ya, setan golongan jin itu sudah dibelenggu sebenarnya kata sebagian orang ulama ya. Tapi setan manusia itu namanya syayatinil insi itu masih gentayangan. Gitu ya, ganggu kita. Nah, kita kemudian manusia mewarisi ya sifat-sifat setan jin tadi itu ya. Hanya kita sendiri kemudian ini. Ini Bapak Ibu sekalian, setan itu tidak mampu sebenarnya untuk mengganggu. Qala fabi izzatika la'ughawiyannahum majma'in. Saya akan mengganggu terus selama ya setan nggak mati, setan terus hidup, ya kan? Tugasnya adalah mengganggu manusia kecuali apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya ya. Di antara mereka itu. Jadi kalau kita ikhlas ini apa? Betul-betul dekat dengan Allah, beribadah, setan kalah lari. Nah, bagaimana caranya? Ini ada dalam tasawuf, kita tidak kita bisa melakukan tasawuf, tapi tasawuf dalam level kita sebagai karyawan di apa pegawai di Kemdikbud dan sebagainya ya. Kita tetap berusaha bisa bagaimana takhali itu artinya kita harus menguras ya. Pertama menutup pintu-pintu yang tadi itu, yang menjadi jalannya setan masuk kita tutupin ya. Kemudian kita takhali, mensucikan diri, menguras apa yang ada sifat-sifat tercela pada diri kita harus kita hilangkan. Kalau itu sudah hilangkan, maka proses tahali, memasukkan sifat-sifat yang baik ya. Meningkatkan ketakwaan, menjalankan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan. Takwa itu artinya mendekat betul ya. Takut kepada Allah. Takut artinya cinta. Cinta, mencintai Allah itu artinya eh, menjalankan semua perintahnya dan takwa menghindari semua yang menjadi larangan Allah. Selalu berzikir dan mengingat Allah. Ada yang dalam dunia tasawuf itu ada yang disebut dengan makomat. Makomat itu banyak sekali. Cuma yang sudah disepakati adalah 7. Dalam level kita ini level-level ya, level kita ya taubah. Kita harus tobat, menyesali atas dosa yang pernah
Kita harus berusaha untuk bertobat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya Allah, saya beristighfar dan bertobat padamu ya Allah ya. Dan berniat untuk memperbaiki ya, tidak mengulangi ya, mengulangi. Nah, ini adalah level pertama kita ada tobat, 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 tobat ya. Dalam makomat-makomat pertama itu kita harus tobat, sadar ya tentang apa yang kita lakukan. Jika ia salah kita mohon maaf, kemudian berniat untuk memperbaiki dan tidak melakukan lagi. Kita harus warok. Warok itu apa? Artinya waspada dan hati-hati. Waspada bagaimana meninggal sesuatu yang tidak jelas, makanan, pakaian, dan sebagainya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Tadi kemarin ada yang hal-hal yang mutasyabih yang memang syubuhat, yang tidak jelas statusnya ini halal atau haram, kita tinggalkan ya. Meninggalkan yang tidak jelas apalagi yang haram ya. Kita diharuskan meninggalkan yang haram, tapi kita perlu ada tingkatan lagi. Warok, warok. Meninggalkan yang tidak jelas ya, tidak jelas. Tidak jelas antara haram dan tidaknya, ragu-ragu kita ya. Nah, itu. Kita juga bisa zuhud, meninggalkan kesenangan dunia, tidak tertarik. Kalau tingkatan pada para sufi dan tasawuf yang hebat, betul-betul, betul-betul dia meninggalkan segala dunia, tidak punya mobil, tidak punya apa, enggak. Dalam level kita, kita zuhud dengan prinsip seperti zuhud tasawuf modern Profesor Hamka, Buya Hamka, ya, kita memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup kita untuk melayakkan kita hidup hasanah fid dunya, ya. Eh, dengan artian bahwa kita meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang ia sebenarnya bukan apa? Bukan kebutuhan. Ya, hanya keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk diri kita, untuk keluarga kita maupun yang lain. Ini makna zuhud dalam artian bahwa kita selalu komitmen ya untuk hidup ya sederhana, tapi apa? Tidak dikuasai. Yang tidak boleh adalah kita dikuasai oleh harta. Hati kita dikuasai dan dimiliki oleh kesenangan dunia, itu tidak boleh. Tapi ketika hati kita mampu mengendalikan dengan ilmu wal hikmah dan ketakwaan pada Allah, mengendalikan keduniaan kita, mengendalikan kesenangan dunia kita, kita bisa hidup hasanah di dunia. Hidup hasanah dunia tidak berarti kita sengsara, tidak, ya, tidak. Kita sesuai dengan kebutuhan, dengan mobil yang kita perlukan, rumah yang kita memiliki rumah yang banyak pun tidak apa-apa, kita sewakan ya untuk kemudian untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan yang lain dan sebagainya ya. Al-Faqr tidak meminta yang lebih dari yang ada, lebih dari kebutuhan, ini ada hubungannya. Tapi kalau orang ahli sufi yang tingkat tinggi, betul-betul dia ya, tidak mau ya, tidak mau yang neko-neko ya, betul-betul sangat, sangat, sangat sederhana. Seberapa? Coba bandingkan hidup kita dengan mereka. Allah, subhanallah, subhanallah. Sabar. Tuntutan nafsu dan amarah demikian besar. Kita harus sabar sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah ada yang sulit tapi mudah sebenarnya. Menjadi sulit bagi orang yang tidak sabar menjalankan perintah Allah. Tidak orang yang tidak sabar dia tidak bisa keluarkan zakat sedekah. Orang yang tidak sabar tidak bisa sholat pada waktunya. Orang tidak sabar tidak bisa puasa dengan baik. Orang yang tidak sabar tidak bisa apa pergi berjamaah dalam sholat. Sabar dalam menghindarkan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Banyak sekali tantangan di depan kita. Kawan-kawan yang menghitung duit ya, di Puslapdik, ya, PIP ya, duit demikian gentayangan miliaran triliunan cuma angka-angka saja ya kan, gangguannya banyak ya, harus sabar untuk kemudian tidak terseret setan ya, untuk berbuat yang neko-neko dan tidak sesuai. Sabar dalam menghadapi cobaan ini semuanya ya. Tawakal, berserah diri pada Allah dan takdirnya ya. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui ya.
Allah Maha melihat apa yang kita tidak lihat. Hari ini ya kita bercita-cita ingin menjadi PNS, ternyata tidak dikabulkan, takdirnya tidak sampai. Mungkin Allah melihat ya eh, ada kebaikan ketika tidak di bagi seseorang A si B ya ingin betul-betul mendapatkan jabatan tertentu ya jabatan. Ternyata takdir Allah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik bagi Allah karena kita tidak tahu apa yang baik di masa depan kita ya. Ya. Banyak sekali dari kita yang bercita-cita dan menginginkan sesuatu ya. Ya, hanya Allah. Kalau ia ketika kita memang betul-betul bertakwa pada Allah ya, kita serahkan semuanya pada Allah dan Allah yang Maha mengetahui ya. Dan tentunya lebih baik ya, apa yang akan terjadi pada diri kita. Allah yang Maha mengetahui. Ar-ridha mengeluarkan perasaan benci ya. eh, yang benci pada sesuatu dengan rela menerima apa yang kita miliki, senang dengan apa yang kita miliki sekarang ya. Jabatan, status, kepegawaian dan sebagainya, tetap berusaha yang terbaik sebagai manusia sesuai dengan formasi yang ada dan kemungkinan untuk memasuki formasi itu ya. Tapi tetap apa yang kita terima adalah yang terbaik. Apa gaji yang kita terima hari ini adalah yang terbaik ya dengan melihat banyak yang lain yang mungkin tidak bernasib lebih baik daripada kita. Bapak Ibu sekalian, Ramadan Karim, syukron dan insya Allah saya sudah share ya ini kepada Ibu Sofi untuk bisa dibagikan kepada teman-teman ya baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan saudara semua sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Usman, sangat sangat menyentuh kalbu pastinya teman-teman Bapak Ibu semua bahwa ternyata hati ini tidak terlihat namun sangat berfungsi atau manfaatnya sangat luar biasa baik secara fisik maupun non fisik secara pengertian tadi bahwa Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa segumpal daging itu adalah kalbu, di mana jika itu baik, maka semua perbuatan baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh pergerakan tubuh ini juga menjadi buruk. Nah, dari uraian yang disampaikan oleh Bapak Usman tadi, ini mungkin sekiranya Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa saja disampaikan melalui chat. Nanti saya bantu untuk membacanya. Namun jika berkenan untuk menyampaikan secara langsung juga bisa. Di sini kita ada total peserta ada 26 orang. Izin membacakan eh, pertanyaan dari Sofi. Eh, pada slide 5 ada jenis-jenis hati, ada 4. Sabaiyah, bahimiyah, syaitaniyah, rabbaniyah. Melihat dari istilahnya nampaknya syaitaninya diawali godaan pengaruh dari syaitan. Lalu apakah sabaiyah dan bahimnya dapat terjadi tanpa godaan atau pengaruh dari syaitan? Silakan Pak Usman. Baik, manusia, iya, kita ini dilahirkan sebenarnya dalam keadaan apa ya? Fitrah ya, fitrah. Ini kita lihat dulu konsep kita. Kita dilahirkan dalam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita fitrah yang baik, bertauhid pada Allah, ya kan? Cuma kemudian unsur penciptaan manusia itu adalah ada unsur tanah dan unsur rohani dari Tuhan. Sehingga ada potensi di dalam diri manusia, ya, potensi buruk, tapi juga ada potensi yang eh, eh, baik. Ya, kalau dari
hukum warisan, artinya hereditas. Sebenarnya kita ini ada dua aspek yang bisa mempengaruhi perilaku manusia. Dalam hadis Rasulullah, seperti halnya tadi yang saya sampaikan, bahwa manusia bisa dipengaruhi lingkungan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Setiap kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian ibu dan bapaknya lah yang kemudian bisa menyebabkan, artinya lingkungan bisa menyebabkan kita kemudian beda, memiliki agama yang berlain, baik Nasrani atau, nah ini adalah anjuran untuk bagaimana ibu bapak memberikan peran yang penting. Demikian juga ya, hadis Rasulullah menyatakan iyyakum wa khadra ad-damini. Iyyakum wa khadra ad-damini itu artinya apa? Jauhilah olehmu khadra ad-damini. Sahabat mengatakan, ma hadra ad-damini, apa itu hadra ad-damini ya Rasulullah? Al-mar'a al-hasna fi mambatisu, yaitu perempuan yang baik-baik tapi kemudian hidup di lingkungan yang jahat. Nah, ini adalah kekhawatiran bagaimana potensi lingkungan bisa mempengaruhi seseorang. Ya. Tapi dalam ayat Al-Quran mengatakan peristiwa siapa? Peristiwa Maryam. Ya ukhta Harun, maka abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, ya, orang tuamu adalah orang baik-baik. Ibu kamu juga bukan orang yang tidak baik, maksudnya bukan pelacur gitu ya dalam Al-Quran. Ini adalah untuk menafik tuduhan Maryam kenapa kemudian memiliki putra Isa tanpa memiliki suami, ya, sehingga dituduh oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa Maryam telah berbuat zina. Ditenangkan oleh Allah yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa Anda Maryam adalah dari keturunan baik-baik yang dengan demikian. Nah, ini adalah dua perspektif di mana hereditas, kita bisa mewarisi yang baik ketika orang tua kita baik. Secara hereditas kita memiliki keturunan baik. Tapi demikian, dua aspek ini berpengaruh. Maka Al-Quran menyebutkan, ya, fahadainahun najdain. Kami beri dua jalan, ya. Jalan yang pilih mana yang positif, mana yang negatif. Nah, ini campur aduk ya. Setan terus bekerja kuat gitu ya. Setan bekerja kuat dan setan terus berusaha untuk masuk pada diri manusia, ya. Masuk pada hati kita, menyerang terus, mencari lubang-lubang, ya. Pada saat yang sama, ya, pada diri manusia memiliki potensi untuk kejahatan maupun kebaikan. Nah, ketika bertemu antara kemauan setan, ya, dengan sedikit cercahan, ya, negatif yang ada pada diri kita, ya, maka dia terus menciptakan sifat-sifat as-sabaiyah, bahimiyah. Sifat-sifat yang ghadab dan syahwa itu, ya, tidak boleh hilang pada diri manusia karena berdasarkan ghadab, ya, ghadab dan emosi dan syahwat itulah menjadikan manusia bercita-cita tinggi, meraih keinginan hidup dan berusaha untuk marah terhadap semua yang menghalanginya. Itu positif, sehingga positif. Yang kita perlukan adalah, ya, jangan sampai kemudian setan masuk pada mempengaruhi kita untuk kemudian menyelewengkan. Yang diharapkan adalah kita memiliki al-hikmah, yaitu apa? Ilmu pengetahuan sejak awal. Maka ilmu pengetahuan, mencari ilmu itu wajib betul-betul. Dengan ilmu pengetahuan, ketika kita tahu di situ adalah api, ya, maka kita tidak bisa, tidak akan menerjang api. Ketika kita tahu bahwa
apa mencuri adalah tidak baik, maka kita akan menghindari itu. Itu semuanya dengan ilmu pengetahuan, ya, ditambah dengan jadi kebaikan ilmu pengetahuan dengan potensi-potensi yang baik dalam satu sisi, ya kan? Sementara potensi negatif dengan semua setan-setannya juga ada di sebelah sana. Inilah kemudian, ya, ajaran-ajaran agama Islam, ya, ya. Jadi menghendaki kita untuk kemudian memilih jalan yang baik, belajar ilmu pengetahuan, belajar agama, ya, menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan sebagainya. Emosi itu kita perlukan, ya. Irodah itu kita irodah keinginan itu inginkan. Kemudian al-munammiyah, ya, kekuatan an-nafsul munammiyah, ya, yaitu nafsu untuk kita bisa berkembang, tumbuh dan sebagainya. Itu adalah nafsu-nafsu dasar, ya, kekuatan-kekuatan dasar yang ada pada diri kita itu pada positif. Yang kita tidak kehendaki adalah ketika masuk setan ditambah dengan potensi tadi itu yang sudah ada, ya kan. Kemudian eh, apa eh, jadi kayak yang pertanyaannya adalah ada faktor luar, ada faktor dalam, ya. Faktor luar setan mengganggu kita, ya. Terus mengipas-ngipasi kita. Faktor dalamnya adalah kita memiliki potensi-potensi yang tadi yang sebenarnya, ya, ia bisa kita kendalikan dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi ketika dia tidak apa tidak mampu kita kendalikan, maka bertemulah kemauan tadi dengan setan sehingga menjadi bahimah, ya, yang betul-betul apa ini tamak betul-betul, ya, kemudian buas, ya, sabaiyah buas, ya, yang pada akhirnya adalah sifat syaitonia. Sudah syaitonia pada tingkat tingginya, ya, berbuat apa saja, ya, untuk apa ini melebihi daripada atau bahimiyah dan sabaiyah bertemu menjadi syaitonia, ya. Mengambil berbagai apa berbagai daya upaya untuk kemudian ilal udwan untuk permusuhan perang dan sebagainya. Mungkin demikian, ya. Ada pertanyaan lagi, Baik. Mas Ya, Ayu? izin Pak Usman. Selanjutnya dari Pak Mukirom, bagaimana kita tahu bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Allah akan memberikan maaf atau menerima taubat dengan tingkat kesalahan atau dosa yang berbeda-beda. Mm-mm. Kemudian yang ada statement terakhir, Ya, ya. saya pernah mendengar Mm-mm. bahwa zakat, saya pernah mendengar bahwa zakat atau sedekah dapat membersihkan harta yang dari awal mendapatkannya tidak halal. Jadi harta yang diperoleh dengan tidak halal itu disucikan dengan zakat. Itu ada Oh, baik, informasi baik. dari ya. Silakan Pak, monggo Pak Usman. Jadi Allah itu Maha Pengampun, ya. Maha Pengampun, wal Ghafur Ar-Rahim. Pengampun, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ghafur Rahim. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama kita mengucapkan dan beriman kepada Allah, ya, kepada Allah, maka kita sudah dianggap sebagai orang yang beriman dan akan masuk surga, ya. Sehingga kita tidak boleh mudah-mudah mengatakan orang lain, oh dia kafir, ya, padahal dia sudah beriman kepada Allah. Terutama adalah kemudian beriman pada Allah, kemudian beriman pada rukun imannya, ya, beriman pada Allah, beriman kepada Rasul, kitab, ya, kemudian beriman kepada hari akhir, akhirat, kemudian beriman kepada qada qadar. Nah, kalau orang sudah beriman seperti itu, ya, ya, dia dijamin akan masuk surga, ya, ya, beriman. Cuma ya gitu bahwa Islam itu tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus al-Islam dengan menjalankan perintah-perintah agama dan sebagainya. Nah, perintah-perintah agama ini, ya, kita harus ikuti
yang ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah. Wajib adalah perkara-perkara yang harus kita lakukan, ya. Sunnah adalah perkara yang tidak harus kita lakukan, tapi kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala. Mubah ada sesuatu yang tidak kita lakukan atau kita lakukan tidak mendapatkan apa-apa, ya. Tapi jangan sampai kemudian masuk kepada pertama adalah syubhat, kemudian kedua adalah hal-hal yang haram, itu sudah batas. Nah, ketika kita terjerumus pada batasan yang semestinya tidak, maka kita memang sudah masuk kategori atau melakukan kesalahan. Yang dengan kesalahan itu kemudian kita apa berdosa, ya berdosa. Tapi Allah Maha Pemurah, ya, pengasih dan penyayang. Kita semuanya diberi peluang untuk bertobat, ya. Apapun dosa, dosa sebesar apapun yang kita lakukan, ya, mulai dari kabair, mulai dari yang pernah zina, ya, yang pernah berbuat dosa-dosa yang selain namanya apa? Syirik, ya. Dalam ayat Al-Quran bahwa Allah itu akan menerima dosa, mengampuni semua dosa, ya, mengampuni kecuali syirik, menyekutukan Tuhan, ya, menyekutukan Tuhan itu yang tidak diampuni, ya, tidak diampuni Allah, ya. Pindah agama, ya, itu tidak bisa, ya, tidak bisa itu dia. Tapi kalau kita tidak syirik, betapapun mulai kabair, dosa, sampai pernah membunuh, ya, eh, sampai pernah mencuri, pernah korupsi, pernah diperbolehkan untuk bertobat. Istilah tobat itu artinya apa tadi? Ya, menyesali apa yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, ya, tidak melakukannya lagi, dan memperbaiki diri, ya, tidak kemudian melakukan lagi. Kalau melakukan lagi ya artinya enye-enye enye-enye, mempermainkan Tuhan, ya, ya. Tapi sampai pun pernah kemudian melakukan lagi, mulai sekarang Bismillah, ya, tobat. Allah memaafkan, Allah mengampuni, dibarengi dengan ya hidup kita ini untuk apa sih, ya kan? Semua jerih payah di dunia kita adalah untuk akhirat, ya kan? Sering dulu, ya kan, waktu di Dikmas atau di tempat lain, saya kalau ke luar kota itu ya biasa keliling, ya, naik becak. Naik becak itu menjelang sholat, ya kan? Kemudian waktu sholat saya tanya, Mas, ya, sampai ke itu di pulau lain gitu, saya gitu. Gimana, sudah sholat belum? Ya kan? Ketika bilang belum, ayo sholat, ya kan? Bahkan kalau kemarin sholat belum, enggak, ya kan? Saya ngomel, kamu ini, ya, sudah miskin, sudah melarat di dunia, kok mau miskin dan melarat di akhirat nanti, ya? Sudah cukuplah miskin itu di dunia dengan tetap supaya berusaha untuk bekerja untuk tidak miskin. Tapi ketika tidak mampu dan sudah miskin di dunia, melarat itu yang melarat cukuplah melarat di dunia. Jangan sampai kemudian melarat di akhirat, ya. Sholat harus, semua yang wajib-wajib harus. Tobat mulai sekarang, melakukan bisa mungkin mudah ajaran-ajaran kewajiban itu, ya. Iya. Jadi tingkatan apapun Allah mengampuni, ya, kecuali syirik. Syirik. Ketika syirik terjadi Allah tidak mau mengampuni itu. Tapi kembali ketika ya itu ya ada orang sudah muslim kemudian masuk Islam, ya kan, dari non muslim itu ada apa bintang film itu. Kemudian pergi ke Mekah, ya kan, cerita kondisi dia di Mekah, ya kan, keliling Ka'bah, pulang-pulang Kristen lagi, masuk agama lain lagi. Itu kan enye-enye, ya kan. Kalau dia mau masuk Islam betul-betul silahkan mau masuk Islam, tapi dengan konsekuensi betul-betul eh, betul-betul Islam betul, ya. Kita ini untuk hidup, ya kan, cukuplah dengan kemewahan yang kita miliki, tapi kemewahan itu pun kita barengi dengan ketaatan pada Allah, ya. Kita akan bahagia dengan kebahagiaan kita di dunia, ya. Untuk apa kita bekerja? Untuk membahagiakan keluarga, tapi cita-cita walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jelas, ya, lebih 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 lama, ya, tidak ada batasnya. Kalau kita di dunia kita sekarang dinding mana gitu, ya,
di luar ruang kita saja, batas mana timur mana tidak, nggak, masih bisa dicari. Tapi ketika akhirat kita nggak tahu kapan akan berakhir. Kalau ia berupa siksa akan berapa lama akan siksa itu kita terima. Tapi kalau kita kebahagiaan, kita akan terimanya tanpa batas. Kita akan bahagia terus di dalam hidup. Ya, kita hidup hanya sementara. Ila abiri sabil, hanya mampir. Kita layak untuk bahagia, ya, memiliki harta dan sebagainya. Tapi ingat, jangan sampai setan kemudian menguasai kita. Bahagianya hanya bahagia dunia. Kemudian kita lepas kehilangan akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Zakat, sedekah, bisakah tidak membersihkan harta dari awal mendapatkannya? Tidak Wallahu alam. a'lam, tapi tidak ada ajaran seperti itu ya, karena Allah sejak awal me- mengapa? Sejak awal Allah itu tidak menghendaki agar uh, untuk kita berbuat tidak baik. Sejak awal Allah menghendaki agar kita tidak korupsi, sehingga harta yang kita makan tentunya adalah haram kan gitu ya. Tapi ketika kita tobat, tidak melakukan lagi, Allah akan mengampuninya. Ya. Berbuat sodako dan sebagainya adalah keharusan. Tapi apakah ia kemudian menghapus dosa-dosa yang lalu? Ya. Fa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikuti perbuatan yang tidak baik dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan menutup. Insya Allah akan menutup. Dengan tetap berusaha untuk berzikir, tadarruk dan taubat kepada Allah, dan terus mohon ampunan dan mohon petunjuk dan sebagainya. Insya Allah, Allah Maha Rahim dan penyayang kepada umatnya, kepada kita. Ya, hal-hal yang dulu yang kita terima mungkin syubhat, bahkan mungkin halal, mungkin haram. Kita mohon ampunan dari Allah, tidak hanya dengan bersedekah. Kalau kuncinya adalah bahwa bersedekah akan menghapus, semua orang mulai sekarang ya kan, ya, akan berbuat jahat, akan menipu dan korupsi dengan patokan bahwa dia akan apa, akan membayarkan dan menghapusnya dengan sedekah. Tidak demikian, tidak demikian ya, tidak demikian. Ya, ya demikian. Ayong, Mas Ayong. Baik, ini satu lagi Pak Usman sebelum kita menutup. Monggo, monggo, ya, eh ya. ini ada satu dari Pak Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika seorang Muslim sudah melakukan taubat nasuha, tapi terulang kembali setelah lebih dari 10 tahun kemudian, jadi melakukan kesalahan ya berarti. Bagaimana dengan dosa sebelumnya? Apakah dihapus? Dan bagaimana dengan dosa terhadap manusia yang berkewajiban meminta maaf kepada manusia yang dimaksud? Jika manusianya sudah wafat mungkin ya, bagaimana kita agar bisa dimaafkan? Oke, Jadi baik, baik, baik. Iya, hakul adami, hak-hak kita sesama manusia memang demikian. Kita harus minta maaf ya. Tapi kalau kemudian apa beliau yang bersangkutan sudah meninggal ya, meninggal, kerabatnya, anaknya dan sebagainya kita kita dekati untuk memahamkan, eh, supaya keluarga tidak ada tidak ada lagi antar kita dengan keluarga yang ditinggalkan. Tapi dengan yang bersangkutan yang sudah meninggal, hanya Allah yang menjadi rujukan kita ya. Hanya Allah yang menjadi rujukan kita. Hanya Allah yang tempat kita untuk memohon ampun. Memohon ampun agar agar ia yang sudah apa? Ia yang sudah meninggal dapat mengampuni kelak di akhirat ya. Kemudian untuk yang sudah pernah bertobat 10 tahun yang lalu ya kan, ternyata kemudian karena gangguan setan dan sebagainya melakukan hal yang lain, jangan takut. Allah itu Maha Pengampun ya. Selama nafas kita masih ada dan masih ada kesadaran kita untuk bertobat ya, tulus ulangi tobat ya, ulangi tobat. Tobat untuk tidak melakukan lagi. Masalah perkara dosa atau tidak hanya Allah yang tahu bagaimana kemudian kalkulasinya, ya, kalkulasinya. Tapi demikianlah kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, penerima tobat kita dalam keadaan sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, ya. Allah akan tetap menunggu kapan kita eh, menyebut namanya dan bertobat kepadanya, ya. Oh, ketika kita mengakhiri kehidupan kita. Ya, sudah, Mas Ayung, ada lagi? Oh, ini ya, saya ini, Pak ini Muni. ada terakhir nih. Ini kalau kita nggak jawab bahaya nih.
Dari Pak Muni, Assalamualaikum Pak Usman. Izin bertanya, apa saja tanda-tanda hati yang bersih? Lalu bagaimanakah seseorang bisa mengenalinya dalam dirinya sendiri bahwa hati kita telah bersih? Ya, kita kita punya domir ya. Kalau kita itu tahu tentang diri kita ya. Adakah kita bersih atau tidak ya? Sejauh mana kita memahami tentang diri kita, hati kita bisa menjawab ya, menjawab. Ya. Eh, untuk kita menilai orang lain tidak mungkin ya. Mungkin kita lihat kesehariannya punya aura yang baik, boleh saja. Tapi itu hanya penilaian luaran. Jangan mudah suudon. Boleh jadi dia demikian taat beragama. Boleh jadi dia setiap malam bangun malam dan sebagainya. Tapi ketika bersahabat kita tidak menampakkan itu. Ya, kita tidak bisa menilai seseorang. Adakah dia sudah bersih hatinya atau tidak. Tapi tentunya ya kita bisa karena kita hanya bisa menilai lahiriah, ya sebatas lahiriah itulah yang kita bisa menilai seseorang, ya dia baik atau tidak. Tapi demikian bahwa Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita sendiri tidak mengetahui tentang orang lain. Kalau tentang diri kita, Pak Muni, uh, Pak Muni tahu bagaimana Bapak sendiri, ya. Saya tahu bagaimana saya, ya. Bagaimana kita ini niatan kita, adakah kita kadang-kadang mendapatkan tantangan ria, setan masuk kepada kita untuk kemudian ria, kita istighfar. Sejauh mana kemudian kita beristighfar, ya. Jadi tadi itu apa tanda-tanda hati yang bersih, ya. Allah Maha mengetahui itu, ya. Eh, kita bisa merasakan tentang diri kita, tapi kita tidak bisa kemudian menilai orang. Penilaian kita adalah sebatas mana kemudian ia melakukan kewajiban-kewajiban agama, ya. Ya, kalau di kantor kita bisa lihat siapa yang biasa berjamaah ke masjid, siapa yang biasa berjamaah di musola kecil kita, atau tingkatan berikutnya siapa yang rajin dan tidak pernah mengabaikan sholatnya di mana? Di musola kita atau sholat di kantornya ya. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang kita bisa menilai seseorang ya. Tutur katanya baik dan bagus dan kita tidak menemukan dia seumpamanya curang di dalam menghitung dan sebagainya itu adalah lahiriah itu bisa kita menilai ya sebatas apa yang kita dapat tapi penilaian kita eh, tidak seperti apa yang dilihat oleh Allah ya. Kita hanya sekedar bisa menilai seperti itu dan boleh jadi penilaian kita adalah salah karena eh, yang bisa membaca hati adalah diri kita atau Allah Maha mengetahui tentang diri kita masing-masing. Lebih mengetahui daripada kita sendiri menilai terhadap orang. Yang pasti jangan sampai suudon ya. Tidak boleh kita berprasangka buruk, menilai yang negatif pada orang lain. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Demikian Iya. Mas Ayung ya. Baik. Di tempat saya sudah azan ini di Gresik. Insya Allah dulu maaf. Ini Iya. mungkin kita tutup doa saja, Pak. Mari kita tutup doa. Saya kira kita sudah mendapatkan slide-nya, kita Iya. sudah memahami banyak tentang kolbu. Tinggal kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita dalam Amin, beribadah amin, dan amin. dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa, Pak Usman, dan sekaligus juga kita mendoakan ibunda supaya sehat dan Insya Allah. mungkin saudara Amin, amin. Iya, ibu mertua saya ya. saudara kita. Ibu istri saya. Insya Baik, Allah. saudara kita ada yang sakit, mari kita doakan Pak Usman supaya lebih sehat, Baik, kita akan sehat. doakan. Pak Mas Ayun yang baca doa? Silakan Bapak, Oh, lebih baik. berkahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاها أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ارزقنا الصحة والعافية اللهم أنت الشافي اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفي مرضانا اشفي مرضانا واشفي مرضانا شفاء عاجلا وشفاء لا يغادر سقما اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا أنت خير الرازقين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين terima kasih mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka seluruh rangkaian acara kita pada hari ini berakhir. Terima kasih atas tausiah dari Bapak Usman dan kehadiran teman-teman Bapak Ibu semuanya. Semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu dan kesempatan yang sama. Insya Allah. Ya, Bu Sofi, insya Allah kalau ada waktu lain, insya Allah saya siap kalau untuk kawan-kawan ya. Ya. Karena berhubung kita sudah siap untuk berbuka, berburu takjil mungkin seperti itu. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman, terima kasih Mas Ayung. Sama-sama. Terima Pak kasih. Usman. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka. Insya Allah.